Assalamualaikum pemirsa, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Sudah siap di depan layar kaca Anda karena ada aku, Kak Ros, yang siap menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Ditemani oleh Daniel di pojok sana, dan hari ini sudah ada Lee dan Moa, tamu pertama kita yang akan kita gali-gali. Ini kenapa masih nangis-nangis gak nih, terpisah jauh ya kan? Enggak dong? Ketemu malah makin berantem, enggak? Makin berantem. Astaga, tapi nanti ya. Kita ke Jawa dulu seperti biasa untuk membahas apa sih yang lagi menjadi perhatian publik dan banyak sekali menuai komentar-komentar netizen, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Kalau ini bisa aku sebut sebagai dunia maya ya, karena masih ngawang-ngawang juga ini kejelasannya. Apa sih yang lagi rame menjadi perhatian netizen dan komentar itu adalah postingannya Alsyad Ahmad dan siapa Tiara. Karena postingannya tuh sama gitu, kayak berada di lokasi yang sama walaupun nggak ada mukanya lagi barengan gitu kan. Lagi liburan di Jepang. Aduh, aku jadi pengen ikut lah. Terus kenapa ini jadi masalah gitu? Karena kan pasca kemarin sempat ramai tuh berita tentang Alsyad yang diduga dia itu sudah pernah menikah gitu kan dan punya anak, bahkan menikahnya pada saat si siapa pasangannya itu hamil gitu kan. Terus habis itu setelah lahir lalu diceraikan. Dan pernikahan itu terjadi pada saat Alsyad itu sedang dekat sama Tiara. Ya karena ada apa istilahnya perjalanan hidup romansa yang diduga amat komplikasi. Netizen itu berharap Tiara udahlah gitu ya, udahan aja, cari aja yang lain gitu. Jadi ketika ada muncul foto ini ya, sesudah berita itu muncul, Tiara sama Alsyad udah jarang foto di Instagramnya, foto bareng, walaupun kalau kekawinan diduga datanya bareng gitu. Nah karena muncul lagi diduga barengan di Jepang gitu, ini kan diduga, namanya juga di dunia maya kan banyak dugaannya. Netizen itu langsung komentar kesel-kesel gitu. Apalagi ditambah pada saat bersamaan ya, perempuan yang diduga adalah ibu dari anaknya Alsyad itu posting juga kue ulang tahun. Jadi kayaknya anak yang diduga anaknya Alsyad ini ulang tahun yang kedua. Ulang tahunnya sih di bulan Oktober, baru dipostingnya di November. Aku juga kayaknya banyak foto ulang tahunku yang belum aku posting ya kan. Kayaknya aku posting lah nanti di bulan November, Desember, kayak jadi biar ulang tahun terus. Komentar netizen coba kita baca bunyinya adalah apa sih angle netizen ini? Bukan. Anaknya Ulta tuh Oktober tapi kena di post sekarang ya, nggak tahu maksud emaknya lah katanya gitu. Mungkin dianggap kayak menyindir kali ya. Ini tapi kan dugaan netizen ya. Siapa tahu emang suka late post. Males waktu ulang tahun kan ribet, pusing. Yang berikutnya, Ultanya Oktober tapi baru upload sekarang dan lagi-lagi pas Alsyad di Jepang. Kok lagi-lagi? Berarti yang tahun lalu begitu juga. Itu harusnya bukan kalau seandainya nih emang bener ya, emang pas tahun lalu juga di Jepang, pertanyaannya harusnya bukan lagi-lagi kenapa di-upload foto pas lagi di Jepang, lagi-lagi pas ulang tahun kenapa ke Jepang, kan gitu ya kan, kebalikannya. Gitu gak sih? Ayah berikut, padahal ini kok bisa sih fontnya beda begini, padahal udah bulan lalu, sengaja baru di-post sekarang, biar apa coba? Ya biar ada postingan. Ya gimana sih? Ada gak sih komentar yang lain? Ayo bener. Ya lanjut baca. Pas udah nikah ngeluh, awas aja Luti. Pas udah apa? Misalnya kalau udah nikah. Jangan sampai mengeluh gitu ya, karena itu ya. Terserah Tiara lah, lagian itu kan masalah Alsyad. Siapa tahu ke depan dengan Tiara dia makin lebih baik. Yang berikutnya. Tapi ini mereka katanya diduga liburannya ke Jepang. Iya. Sama siapa? Lagi? Belum ketahuan sih Kak. Oh iya, oke. Besok kalau ada update ya. Iya. Yang berikutnya, udah dibilangin netizen ya Ti, kalau mau lanjut ya udah katanya gitu. Oh netizennya pocecip. Yang berikutnya, ngikutin Titi dari zaman idol sampai karirnya sukses ini agak nggak rela dia dapat modelan kayak gini. Modelan kayak apa sih? Itulah ya netizen, kadang-kadang kan mereka suka berasumsi ya. Karena namanya dunia maya kan kita hanya nonton sepotong-sepotong yang ada di foto sehingga kita sambung-sambungkan, mungkin puzzle-nya nggak kayak gitu atau mungkin juga kayak gitu ya kan. Intinya adalah apa? Hai generasi muda, kalau mau berteman dekat ya berteman dekat aja, biasa aja ya. Kenapa? Karena kalau ada apa-apa yang paling rugi apa? Anaknya yang paling rugi. Iya kan? Karena orang dewasa yang berbuat bandel, anak-anak yang menjadi korbannya. Waspadalah, waspada. Oke, kita menuju ke dua orang tua ini juga ya, yang nangis-nangisan aja, terpisah nangis-nangisan. Begitu bersama hobinya berantem. Ada Lee Jung Hoon dan Moa. Kita lihat dulu profilnya berikut ini.
Jong Hoon, mantan personil boyband hits kelahiran 1986 bersama Irwan Chandra dan Ferdinand yang dibentuk tahun 2011 namun bubar pada 2013 ini menikah dengan Monik Oktaviani atau Moa Aim pada 2017 dan dikaruniai 2 anak. Moa, penyanyi kelahiran 1989 yang dikaruniai 2 anak dari pernikahan sebelumnya ini, Juni lalu memutuskan untuk pergi ke Amerika Serikat bersama anak-anaknya yang melanjutkan pendidikan di Amerika Serikat. Sedangkan Lee yang memutuskan menetap di Indonesia karena sudah terikat kontrak dengan beberapa pekerjaan ini, 22 Agustus kemarin sempat memposting momen perpisahan dengan sang istri dan menyebut tujuannya berpisah untuk pendidikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Benarkah Moa dan Lee kerap bertengkar selama LDR? Dan seperti apa tanggapan Lee dan Moa yang diterpa isu keduanya akan berpisah? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ada Lee dan Moa. Hai, aduh. Ini kan beberapa bulan ya, dari bulan Juni ya, kalian kan sempat LDR ya. Dan kamu kan postingannya galau melulu. Waktu itu. Di saat itu. Kan. Aku sampai, ini ada apa sih Li, kenapa sih? Gak usah LDR. Sebelum LDR aja dia juga sering galau kan Li ya? Saya memang orangnya tipenya galau kok. Ya soalnya hidup saya kan penuh galauan. Enggak, itu tapi serius. Ya tapi waktu dia pergi memang serius. Saat itu. Ditegaskan dulu. Saat itu. Jadi kamu kan sempat cerita bahwa kamu tuh ngerasa sepi banget. Apalagi sih waktu itu kamu rasain Li, sampai banyak orang menduga nih ada apa sih gitu. Nggak, saya rasainnya apa ya, kayak ditinggal, benar-benar ditinggal sendirian kan. Dia sama anak-anak tetap mau pergi. Memang ada tujuan buat sekolah anak sih, cuman kan saya bilang boleh nggak kita masih bareng, dia tetap ingin pergi. Ya kayak merasa dibuang lah. Oh, Ya. pada saat itu. Pada saat itu. Jadi sebenarnya kamu itu berharap ntar dulu aja gitu ya. Kamu berharap nanti dulu berangkatnya. Iya, jangan maksudnya antar sekarang. bentar terus pulang, tapi dia maunya hidup di sana. Oh, antar sebentar terus pulang. Tapi dia akhirnya mau hidup di sana terus. Oh, itu masalahnya. Karena kamu katanya menikah itu karena tidak ingin kesepian. Yes, betul. Saat itu rasanya sepi banget. Sepi, terus merasa kayak Harus dibuang. merasa dibuang, terus dia kan dulu maunya nempel, sekarang dia bisa tinggalin saya kan, berarti kan suatu hari misalkan saya udah tua, misalkan sudah nggak oke, berarti kan suatu hari bisa juga dong, gitu. Jadi banyak kekhawatiran. Banyak kekhawatiran dan ketakutan kamu gitu. Nah, kamu ngomong itu ke Moa. Oke, aku tanya, terus Moa, kamu tahu dong itu ketakutan, kekhawatirannya. Kenapa kamu tetap kekeh ngantar anak dan stay di sana? Jadi sebenarnya namanya rumah tangga itu pasti ada lah ya. Lika-likunya tuh pasti Tentu. ada. Jadi ya saat dia memutuskan untuk memperbolehkan kita semua pergi, dia kan waktu itu nangis-nangis tuh nanya, bener nggak mau? Anak-anak juga pada mau. Jadi bilang ya udah deh Kamu menganggap itu memperbolehkan, padahal Iya dia dong. udah nangis-nangis nanya. Terus kamu menganggap itu diperbolehkan ya? Jadi Memang istri kadang-kadang dia punya jawaban sendiri gitu kan. jadi saat itu tuh ya namanya rumah tangga ya. Nah, Saat itu emang lagi berantem sebenarnya ya? enggak, kita itu Enggak, nggak kita pernah nggak pernah berantem. Nggak ada apa-apa tuh? Kita nggak pernah berantem, cuman dia yang mungkin emosional, ya kan? Tapi wajar. Ya udah saat dia Sampai detik ini juga masih jelekin saya, makasih loh. emosional itu bukan detik Itu bukan jelek, itu lebih ekspresif aja. Iya, iya, tapi itu memang kenyataan kok. Terus habis Jadi itu? setelah dia mengiyakan ya saya pergi. Tapi waktu dia posting nangis-nangis, gue juga sedih sebenarnya di sana gitu loh. Maksudnya, aduh ternyata gue nggak bisa ya sebenarnya tanpa dia. Udah deh kita rekonsiliasi. Dia bilang, pokoknya udah deh kalau kamu ada di sana aku tetap ikut barengin kamu. Kayaknya nggak sanggup juga ini pisah jauh-jauh lama-lama. Setelah beberapa bulan ya itulah. Apa? Itulah tuh apa? Ya pokoknya ada misunderstanding. Oh. Akhirnya saya kembali aja. Oh, jadi LDR ini masalahnya bukan cuma karena sedih kalian terpisah jauh, Iya. tetapi LDR ini juga membuka konflik-konflik baru. Iya, konflik baru iya, misunderstanding baru iya. Akhirnya aku memutuskan untuk ya udahlah, aku tetap bareng sama Lim. Anak itu masa depan anak udahlah nanti Tuhan yang ngatur. Gitu. Jadi anak-anak itu empat-empatnya di sana. Tadinya kan, sekarang aku yang kecil-kecil harus ikut Iya. karena kan Iya. nggak bisa gitu kan. Oke. Tapi yang 2 masih di sana. Oke, coba kita lihat lagi seperti apa sih kegalauan Li yang kayaknya kalau kita lihat tuh astaga genting amat gitu ya. Kayaknya mendalam sekali perasaan sedihnya Li. Kita lihat yang berikut. Li, Ya. kamu kan ekspresif ya, Iya, iya, sampai posting itu kegalauan kamu di sosial media. Sebenarnya tujuan kamu itu buat apa sih buat dia ya pasti ya? Sebenarnya bukan cuma buat dia, maksudnya gini. Semua orang yang saya ketemu tahunya saya itu orangnya
ceria, orangnya cerewet, kayak sukanya lucu-lucu. Padahal personality saya itu kan orang yang diem kan. Kalau saya nggak cerita atau nggak menjelaskan detail, orang itu semua pikir saya baik-baik aja kan. Sebenarnya saya lagi nggak baik kan. Saya ngobrol sama siapapun, malah omongnya gini, enak dong ditinggal istri gitu. Akhirnya nggak bisa omong sama siapapun, ya cuma bisa doa sama Tuhan. Akhirnya ya pas lagi sedih, mungkin lagi ya minum ya, bisanya cuma bikin video itu aja. Oh, jadi itu antara sedih dan agak setengah sadar. Nggak sadar-sadar. Nggak, tapi apa sih yang kamu bilang tadi nggak bisa cerita karena kamu kan orangnya sebenarnya diam gitu. Ketika nggak bisa cerita, sementara kamu sedih banget apa segala macam. Apa yang sebelum kamu bisa sharing itu apa yang paling berat yang kamu rasain sih? Saya ngobrol sama dia juga kan waktunya beda jauh kan 23 Iya. jam. Terus setiap kali dia mau ngobrol saya harus tidur. Setiap kali saya mau ngobrol dia harus tidur. Terus saya merasa semuanya di sana baik-baik. Kok saya doang nggak baik gitu kan. Terus ya sekarang udah jadi orang tua nggak mungkin dikit-dikit cerita sama orang tua juga. Mertua juga tanya, kamu gimana, kapan nyusul. Ya dia punya plan, dia pergi itu sebenarnya tanpa semua orang tua tahu. Akhirnya saya yang beresin semua di sini sendiri. Tapi orang tua menyalahkan saya, kenapa kamu harus pisah sama istri dan lain-lain. Ya akhirnya mau ngobrol sama siapa? Kenapa sedih banget kamu cerita orang tua menyalahkan kamu tuh dan kamu bereskan tuh rasanya berat gitu kamu ceritakan? Kalau orang tua kan nanya kenapa harus pergi luar negeri, ya kita ngomongnya masalah sekolah, ya padahal mereka udah kasih saran sekolah luar negeri nggak menjamin, ya tapi dia sama anak-anak pingin, kita udah diskus lebih dari 6 bulan, tetap mereka ya pingin banget, dan tanpa saya tahu dia udah beli tiket, ya terus dia pergi terus gimana? Ya saya terakhir sebelum 2 hari sebelum pergi juga saya bilang boleh nggak pergi, dia bilang tetap mau pergi. Ya dan dia merasa saya lebih baik sendirian katanya. Ya udah berarti ya pergi aja, mau gimana lagi. Jadi kamu tadi cerita itu terasa kesedihannya karena kamu tetap menjadi kepala keluarga untuk menjawab keputusan ini seolah-olah keputusan bulat milik kalian. Padahal sebetulnya kamu sendiri masih berat untuk melepaskan istri dan anak-anak. Ya saya kan justru nikah cepat, punya anak banyak kan nggak mau kesepian. Malah ini terulang lagi kan setelah 7 tahun nikah. Ya kalau gitu buat apa saya waktu itu nikah gitu, saya pikir. Lebih baik waktu itu kita just teman aja, why kita harus nikah gitu. Sempat kepikiran itu, tapi kan sekarang udah enggak. Moa sendiri apa sih yang membuat kamu tuh bulat sekali, aku harus pergi, aku lebih baik sendiri sampai terucap seperti itu? Iya, sebenarnya balik lagi, nggak pernah ada berantem, tapi konflik tuh pasti ada. Pasti. Namanya rumah tangga. Jadi kalian silent treatment? Kalau dia nggak, saya yang silent treatment sebetulnya. Jadi ketika dia melepaskan saya dan anak-anak ya, sebenarnya dia lebih nanya ke anak-anak. Begitu anak-anak oke, dia bilang ya udahlah, kalau memang itu keputusan meskipun berat ya, jadi saya juga mengambil keputusan yang sama. Oh ya udah, oke gitu. Kenapa? Kamu ngerasa nggak ditanyain Mali? Oh enggak, dia nanya juga kok sama saya. Cuman ya itu balik lagi. Sebenarnya tidak ada masalah, tapi namanya konflik rumah tangga itu selalu ada. Jadi mungkin ya either saya yang baper-baper atau gimana nggak tahu. Cuman mungkin itu saya pendam sendiri. Jadi ketika Apa sih yang kamu pendam? Kamu berharap apa sih dari Li? Enggak berharap apapun. Justru karena aku nggak berharap apapun, jadi ketika dia mengiyakan, kayaknya dia juga kayaknya lebih better tanpa aku. Enggak, saat itu. Kamu berharap dikejar sama Li sebenarnya? Enggak, Jujur. Enggak. Berharap dia tahan-tahan. Jadi sebenarnya dari dalam hati itu saya udah ya cukup. Oh, kayaknya dia yang pengen aku pergi deh gitu. Seperti itu. Li. Itulah ya mulut perempuan, kadang apa yang terucap, apa yang ada di hati itu beda. Tapi saya susah mau ngomong gitu, di sini banyak banget ceweknya. Saya salah ngomong dicecer nanti. Ya, udah aku bantuin dong. Jadi karena itu sebenarnya, makanya sebenarnya ya ada misunderstanding juga. Tapi waktu pas udah di sana, ya kita sama-sama sadar ternyata susah ya. Apalagi aku emang sama dia nggak pernah pisah kan. Jadi kayaknya susah. Begitu dia udah kebiasaan sendiri, saya mau balik dia yang marah. Enggak, coba bayangkan. Bukan masalah marahnya gimana. Saya lagi
lagi kerjaan padat. Dia maksa suruh datang, dia beli tiket, pokoknya datang. Dia datang ke Indonesia ya? Enggak, dia suruh. Oh, kamu datang ke Amerika, oke. Jadi lagi padat-padatnya saya harus cancel semua, saya harus berangkat. Oke. 3 minggu. Ya. Oh ya, 3 minggu coba nggak kerja, duitnya dari mana? Iya. Mereka sekolah di sana semua, uangnya dari mana? Iya. Ya kan? Akhirnya berangkat nih. Terus? Di airport ditelepon, pokoknya kamu pulang, aku ikut pulang ya. Tiket udah beli. Dia ngomong gitu. Saya bilang gini, pergi sendiri, pulang sendiri. Kamu maunya apa? Soalnya gitu dia udah loh. terlalu nyaman sendiri dan misunderstanding. Udah deh, nanti jadi bahan. Udah, ya pokoknya gitu intinya. Aku ikut balik karena ada satu dan lain hal. Pokoknya gue harus balik. Ini daripada gue yang berantakan, mendingan gue ngejar suami gitu. Begitu ceritanya. Apa sih yang kamu pengen ngomongin dari hati, bukan dari mulut ya? Dari Ke Li. Apa ya? Lihat sana Li, lihat, pandang Li. Apa? Udah itu aja. Apa? Apa? Nggak ada. Apa yang kamu ngomongin? Ya pokoknya tetap kayak sebelumnya. Stay setia. Tapi masalahnya kita mau balik kayak sebelumnya, susahnya Susah. apa? Sudah kita lewatin dan kita udah rasain kan. Jadi ya mungkin butuh waktu juga, terus lagi pingin fokus kerja juga, terus ya kita lihat aja lah, maksudnya dia baik-baik, saya baik-baik, kita jaga, sama-sama jaga, ya balik kayak dulu. Apa yang beda? Kalau dulu saya semua kerjaan itu nomor sekian lebih utamakan keluarga. Oh, sekarang? Weekend nggak pernah mau ambil kerjaan, sore nggak pernah mau ambil kerjaan. Kalau itu syutingnya sore ke malam, saya pasti cancel semua. Saya maunya semua sama family. Karena saya melakukan itu lebih dari 7 tahun, ternyata kerjaannya kan makin sedikit dong. Dan makin saya milih, akhirnya kerjaan juga milih saya dong. Oh sekarang kamu pasti nggak mau, mereka yang cancel. Nah setelah 4 bulan mereka pergi, saya benar-benar fokus kerja. Kerja saya makin banyak, iklan, syuting film. Dan all out, maksudnya sehari saya nggak tidur nggak apa-apa, kerja. Jadi karir mungkin makin lebih baik. Saya pikir ya sekarang saya lebih baik fokus karir dulu. Ya keluarga tetap utamakan, tapi saat saya kerja, tolong jangan ganggu konsentrasi saya juga gitu. Saya kan nggak apa-apa, saya benar-benar kerja. Gitu. Jangan senyum dong ya. Moa bisa mengerti itu nggak? So far sih saya mengerti, cuman ya memang adalah, makanya balik lagi saya bilang kadang-kadang di hal-hal seperti itu tuh ada misunderstanding yang saya nggak pahamin gitu. Cuman ya kita lagi berjuang sama-sama. Oke. Ini ada postingan galaunya siapa? Moa. Jadi kita lihat ya, postingan. Katanya faith is simple. Saat kita kata-kata iman itu dibuktikan ternyata nggak semudah itu. Maunya berserah, tapi daging ini kok melawan ya. Untung Roh Kudus masih tuntun aku lewatin keterbatasan imanku. Tapi aku bersyukur dan cuma bisa tersenyum buat apa yang Tuhan izinkan ini. Buatku makin kuat dalam Dia. Meskipun yang ku alamin gak mudah mungkin buatku ya. Tapi Tuhan yakinkanku kalau yang ku pikul gak melebihi kemampuanku. Begitu katanya. Yaitu buat imanku makin stronger day by day. Meskipun hati dan pikiranmu meledak dah rasanya. Gimana ya? Tetap tersenyum di batas ketidakmampuanku. Apa sih yang membuatmu galau? Apa ya? Ketakutan kehilangan Li. Ya itu pasti adalah namanya pasangan ya. Dan aku sama dia kan kita udah lama ya, sangat lama ya. Apanya? Kita bersama itu sangat lama kan sebenarnya. Dan aku kan nggak pernah pisah sebenarnya sama dia. Ya cuman kadang-kadang mungkin ada saat ya kayak kemarin kenapa saya pergi itu benar-benar memang ego saya udah mulai muncul. Oh kamu bisa gitu, kamu yang biasanya gini, ya udah deh coba aku kayak gini gitu loh. Aku buktiin di sana aku kerja segala macem, sibuk. Ternyata nggak bisa tanpa dia. Aku bilang, aduh kayaknya semua ini yang aku jalani percuma deh nggak ada kamu. Aku bilang Sebelum gitu. kamu pergi ke Amerika tuh kamu berharap apa? Mau ngomong apa sih sebenarnya Mali? Apa sih pesan yang mau kamu sampaikan ke Li itu sesungguhnya? Sebenarnya kita berdua ini tidak ada masalah, tapi kita nggak pernah bahas masalah dalam kita. Jadi kayak Ya aku kayak tanya kentang sekarang. banget gitu. Aku tanya sekarang. Jadi contoh gini, misalkan saya bilang, kalau saya ini kan nggak bisa rame di rumah, saya mau istirahat. Kan anak rame, dia kan tipenya kan memang omong itu nggak cuma sekali, bisa 100 kali gitu kan. Saya bilang boleh diem nggak? Sekali baik-baik, 2 kali baik, nggak bisa. Semua rumah kan cewek semua kan. Jadi akhirnya saya teriak, boleh nggak kalian pergi gitu? Oh, Misal itu mungkin terulang beberapa kali.
Terus saya bilang, aku pengen sendirian gitu. Mungkin dia pikir saya itu maunya sendiri tanpa mereka. Dan juga mungkin ya kadang-kadang bilang, ya sometimes saya bilang, kamu ini sebagai istri kok nggak ada gunanya. Saya pernah cerita, kamu istri tugasnya apa? Temenin suami, mendampingi suami. Tapi kamu pagi-pagi berangkat gym, pulang siang, bahkan kadang-kadang sore. Kamu ngurus apa tentang aku? Anak-anak kadang-kadang yang ngurusin aku. Ya kayak hal-hal kayak gitu, tapi udah berapa tahun lalu ya. Tapi itu numpuk. Menjadi luka mungkin di dalam. Dan bahasa saya juga kasar. Dia juga dia ini di rumah baik, tapi kalau ketemu orang nadanya naik. Kadang-kadang ya udah kamu gini. Anehnya gini, kamu sama saya berdua baik, kenapa depan orang kamu nadanya naik? Saya ini nggak suka cewek nadanya berani naik sama saya. Ketika kamu biayain saya semua, saya cuman ikut kamu semua, kamu teriak lempar barang boleh. Ketika saya biayain kamu diem. Gitu loh. Tapi kan itu nggak bisa nemukan titik tengah sampai detik ini kan. Sampai detik ini? Makanya daripada saya marah, daripada nada saya nggak baik, lebih baik saya diem. Lebih baik saya fokus kerja, kamu urus anak, kita tetap satu rumah, gitu. Oke. Moa udah dengar sudutnya Li? Oh sudah tahu justru. Li sudah dengar sudutnya Moa? Dia kadang-kadang omong, cuman kalau dia omong kan berjam-jam. Saya udah diranjang waktunya saya tidur, subuh kan saya berangkat syuting. Dia kalau cerita bisa sampai jam 4, jam 5 pagi diranjang. Saya nggak bisa tidur. Terus kapan saya istirahatnya gitu loh. Tapi bagi dia saya nggak mau dengerin. Oh, ya inilah masalah tipikal rumah tangga ya. Ditambah dengan ya pemilihan bahasa. Jarak apalagi. Oh. Bersyukur dengan apa yang terjadi sekarang. Ketika berpisah kalian bersedih. Ketika lagi deketan, nikmatin. Biarkan mereka ngobrol lagi nanti ya. Ada Nabila Takia yang akan kita ajak ngobrol berikut ini. Kita lihat dulu profilnya. Nabila Takia, penyanyi asal Aceh, kelahiran 2005 yang merupakan runner-up ajang menyanyi tahun 2023 ini sempat membuat konten menyanyi sambil video call random dengan orang luar negeri. Salah satunya yang viral yaitu saat menyanyikan lagu We Will Not Go Down untuk misi perdamaian hingga membuat tentara Israel menangis dan videonya ditonton lebih dari 17 juta kali di YouTube pada 2021. Perempuan yang Oktober kemarin merilis lagu berjudul Terpatah Terluka menceritakan tentang sepasang kekasih yang saling mencintai namun tidak bisa bersama. Ini lagunya yang berjudul hanya lolongan viral di TikTok karena kerap dijadikan konten curhatan netizen soal kehidupan. Sulung dari 7 bersaudara ini, ayahnya memutuskan berhenti menjadi polisi untuk menemani karirnya sebagai penyanyi di Jakarta, namun sempat ditipu orang yang ingin membantu mewujudkan cita-citanya hingga ayahnya sempat menjadi pedagang kaki lima. Benarkah lagu-lagu Nabila Takia terinspirasi dari kisahnya sendiri? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Kita mainkan Nabila Takia. Silakan duduk sini ya. Kita ngobrol, ini lagu yang banyak sekali apa istilahnya orang relate dengan lagu ini gitu. Ini berdasarkan pengalaman kamu. Sebenarnya kalau dari lirik sebenarnya iya. Karena ini lagu juga udah lumayan lama. Aku nulis waktu aku di Aceh dan berdasarkan yang aku alami, yang dimana mungkin pernah ngerasa apa fase down, terus juga terlalu banyak caci maki segala macam, dan pada akhirnya aku nulis lagu ini. Oke. Bahwa ya apapun yang terjadi kamu bisa bangkit begitu ya. Wajar Benar. bila manusia berpura-pura untuk bahagia. Iya, benar sekali. Kamu kalau aku tanya kamu sekarang, apakah juga masih seperti itu? Kadang-kadang berpura-pura bahagia. Kadang-kadang benar, Iya. benar sekali. Itu manusiawi sih menurutku. Jadi nikmati aja selagi mungkin lagi di fase down segala macam, ya nggak apa-apa. Itu temporary mungkin. Apa yang menjadi kegalauanmu, sumber kegalauanmu kalau yang sekarang-sekarang ini? Sumber kegalauan sebenarnya banyak. Ya dari kerjaan. Apa kalau dari kerjaan apa? Dari kerjaan mungkin ada beberapa hal yang mungkin belum bisa dicapai. Maksudnya ekspektasi aku yang terlalu tinggi segala macam, dan omongan-omongan di luar sana. Apa netizen, omongan yang paling menyakitkan kamu tuh contohnya seperti apa sih, omongan apa? apa ya? Mungkin kata-kata yang bisa bikin aku yang ngerasa tiba-tiba nggak layak aja gitu. Nggak layak untuk menjadi seorang penyanyi. Oh.
Ada beberapa kata-kata gitu, tapi it's okay. Oke, kita akan kembali lagi tetap di Rumpi Musik.